Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali ke channel ini, dan semoga apa yang saya bagikan di channel ini dapat berguna bagi kawan-kawan sekalian ya. Untuk itu, demi kemajuan channel ini, saya mohon dukungan dari kawan-kawan sekalian dengan menekan tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa tekan tanda loncengnya agar kawan-kawan sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, baiklah. Hari ini saya coba perkenalkan metode atau cara bercocok tanam yang cocok untuk daerah perkotaan. Cocok untuk daerah perkotaan termasuk anak-anak kos kawan-kawan ya. Dimana kita ketahui bahwa di kota itu tidak punya cukup lahan kosong untuk menanam ya kawan-kawan. Di kota itu semua harus beli, mau apa aja harus keluarin duit, termasuk bahan pangan. Seharusnya ya, penduduk kota itu harus sedikit memutar otak untuk cari ide-ide bagaimana caranya supaya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari itu tidak usah beli alias gratis kawan-kawan ya. Jika tidak bisa semuanya, paling tidak sebagian, ataupun tidak bisa sebagian, paling tidak satu pun diantaranya kawan-kawan ya. Ya misalnya seperti bumbu-bumbu dapur, seperti cabai misalnya kawan-kawan. Nah, cabai itu kalau kita bisa tanam sendiri, kenapa harus beli ya kan? Oke, baiklah. Untuk itu di sini saya perkenalkan metode bercocok tanam dengan sistem irigasi kapiler. Sesuai namanya, sistem seperti ini adalah bercocok tanam dengan sistem pengairan rembesan kawan-kawan. Irigasi itu artinya pengairan, dan kapiler atau kapilaritas itu adalah rembesan kawan-kawan. Untuk lebih jelasnya pengertian rembesan ini atau kapiler, kawan-kawan bisa googling sendiri ya. Sebagai contoh, tanaman di depan saya ini kawan-kawan, saya tanam dengan sistem kapilaritas. Ini cabai rawit, usianya sekitar 50 hari setelah tanam kawan-kawan, dan di sini sudah muncul bunga, berarti intinya sebentar lagi ini akan berbuah. Ini dia. Ini bercak-bercak putih bukan penyakit kawan-kawan ya. Ini adalah sisa-sisa fungisida. Kemarin saya semprotkan di cabai saya yang besar yang udah tua, dan sisanya saya semprotkan kemari daripada sayang terbuang kawan-kawan. Dan untuk pembuktiannya bahwa tanaman ini saya tanam dengan sistem kapilaritas, kita bisa lihat di mana cabai rawit ini saya tanam di dalam media polybag kawan-kawan ya, yang di bawahnya terdapat sumbu. Itu dia kawan-kawan, ada sumbunya. Itu dia. Dan semua ini pakai sumbu. Di sini tanaman percobaan saya ada sekitar 6 batang kalau tidak salah ya, 6 batang. Dan saya berani mempublikasikannya kepada kawan-kawan karena ini tanaman percobaan dan saya rasa sudah berhasil. Terbukti dengan munculnya bunga tadi kawan-kawan ya, berarti sebentar lagi akan berbuah. Makanya saya berani mempublikasikannya kepada kawan-kawan. Dan kemudian di bawah polybagnya sendiri ada bambu. Bambu itu berfungsi sebagai penampung air kawan-kawan. Kita hanya perlu mengisi air di dalam wadah penampung itu, di dalam bambunya. Kalau misalnya wadahnya seperti ini, di sini saya mengisinya 1 kali dalam 1 minggu kawan-kawan. Tapi
Itu sih tergantung besar kecilnya wadahnya, sebenarnya tergantung volume wadah penampungnya. Semakin besar wadah penampungnya, berarti interval pengisian airnya mungkin akan semakin lama. Mungkin jika 2 kali lebih besar daripada itu, mungkin sekitar 2 minggu sekali pengisian airnya kawan-kawan ya. Terus tadi kenapa saya bilang ini sistem tanam cocok untuk kota, termasuk anak-anak kos? Ya karena tadi kawan-kawan, ini ditanam dengan sistem kapilaritas, pakai media polybag, dan di bawahnya ada sumbu. Sumbunya berfungsi untuk menarik air dari dalam penampung ke dalam tanah, sehingga akar tanam-tanaman bisa menyerap air dengan sempurna. Kalau hanya menggunakan polybag aja, tidak menggunakan sumbu di bawah, biasanya tanaman itu akan memerlukan penyiraman tiap hari kawan-kawan. Biasanya pagi atau sore harus disiram. Namun dengan sistem seperti ini kita tidak perlu menyiramnya. Jadi anak-anak kos yang katanya super sibuk itu tidak perlu menyiram setiap hari, hanya cukup sekali seminggu. Misalnya di hari-hari libur, hari-hari minggu, bisa cek air di dalamnya masih ada atau tidak ya. Makanya tadi saya katakan sangat cocok untuk daerah perkotaan yang sibuk, termasuk anak-anak kos. Tanaman saya ini kawan-kawan, rawit percobaan saya ini tidak membutuhkan perawatan khusus. Ini perawatannya hanya sekedar saja kawan-kawan. Namun walaupun sekedar saja, kita bisa lihat di sini batangnya besar kawan-kawan ya. Dan juga pohonnya termasuk tinggi. Padahal ini hanya saya berikan pupuk NPK saja kawan-kawan. NPK ditambah dengan Zeta. Saya berikan masing-masing per pohonnya setengah sendok teh kawan-kawan. Bukan sendok makan ya, sendok teh. Jadi pupuk itu NPK 1616 tambah Zetanya hanya saya berikan, mungkin itu kalau diukur ditakar sekitar 1 gram per batang kawan-kawan. 1 gram itu setengah gramnya NPK Mutiara dan setengah gramnya Zeta. Hanya seperti itu kawan-kawan, tidak perlu pupuk-pupuk mahal, namun dia bisa tinggi seperti ini dan batangnya besar seperti ini kawan-kawan ya. Dan jika kawan-kawan di kota ingin mencobanya, caranya gampang aja, cuma perlu beberapa bahan-bahan. Kawan-kawan hanya perlu kantong polybag seperti itu. Kemudian karena ini pakai sumbu, kawan-kawan perlu kain yang mempunyai daya serap bagus. Kemudian tutup botol bekas, kita ambil bagian leher sama tutup botolnya. Kemudian wadah penampung kawan-kawan. Wadah penampungnya di sini saya menggunakan apa yang ada, memanfaatkan apa yang ada. Saya menggunakan bambu. Kalau kawan-kawan mungkin bisa menggunakan botol-botol bekas kawan-kawan ya, bisa menggunakan botol air mineral bekas atau ember bekas, ember cat bekas, terserah kawan-kawan. Yang penting bahan-bahannya bisa menampung air. Oke kawan-kawan, untuk lebih lengkapnya berikut saya praktekkan cara pembuatannya. Oke kawan-kawan, untuk pembuatannya kita hanya perlu beberapa bahan-bahan, diantaranya kantong polybag. Ini sengaja saya buatkan kantong polybag yang besar
gunanya agar nanti perakaran tanaman di dalamnya bisa bebas kawan-kawan ya. Namun untuk kawan-kawan yang ada di kota, ini boleh saja dipilih yang lebih kecilnya. Nah, gunanya untuk menghemat tanah ini kawan-kawan ya. Oke, kemudian setelah polybag kita butuh botol aqua bekas. Kita ambil bagian leher botolnya beserta tutup botolnya. Kemudian tutup botolnya kita beri lubang seperti ini kawan-kawan. Nanti gunanya sebagai tempat sumbunya masuk ke dalam tanah ya. Kemudian kita juga butuh kain. Kain ini gunanya nanti untuk menyerap air naik ke atas kawan-kawan ya. Di sini opsinya kain ini bisa gunakan kain flanel, karena kita ketahui kain flanel itu daya serapnya itu bagus kawan-kawan ya. Selain kain flanel, saya juga pernah mencoba menggunakan bekas tisu basah kawan-kawan. Itu juga bagus, daya serapnya juga bagus, tapi mungkin ketahanannya saya belum tahu. Namun untuk sampai saat ini yang saya pakai itu untuk tisu basahnya masih bagus kawan-kawan ya. Kemudian selain dari ketiga bahan tersebut tadi, yang pasti tanah kawan-kawan. Kita harus punya tanah. Itu gunanya untuk akar nanti mengikatkan dirinya ya. Oke kawan-kawan, langsung saja. Yang pertama ini kantong polybagnya kita kasih lubang kawan-kawan di bawahnya, lubang seperti ini. Ukurannya pastikan tutup botol ini masuk nanti kawan-kawan. Cara pembuatannya, pertama kantong polybagnya dilipat dulu kawan-kawan ya. Oke, kemudian yang bagian leher botolnya kita masukkan ke dalam polybag sampai tembus ke bagian lubang yang telah kita buat. Oke, kemudian bagian bawahnya kita kunci menggunakan tutup botol. Oke, seperti ini kawan-kawan. Seperti ini dia. Kemudian untuk kain flanelnya kita masukkan ke dalam. Usahakan kain flanelnya panjang kawan-kawan ya. Misalnya seperti ini. Bagian bawahnya nanti ini yang akan masuk ke dalam wadah penampungan air, dan bagian atasnya untuk meresap air ke tanah sehingga akar bisa menjangkau airnya kawan-kawan. Kita masukkan ke dalam, ukur kira-kira sampai segini. Oke, kemudian untuk bagian bawahnya, karena ini lubangnya cukup besar, kawan-kawan bisa menyumpalnya dengan spons ya. Fungsinya supaya tanahnya nanti tidak keluar kawan-kawan. Oke, karena saya tidak punya spons di sini atau busa, saya menyumbatnya pakai kain juga kawan-kawannya. Ini gunanya hanya untuk menjaga tanah supaya tidak keluar. Oke, kemudian polybagnya kita isi tanah kawan-kawan. Kita isi tanah dan pastikan kainnya tidak tertanam kawan-kawan ya.
seperti itu kawan-kawan. Pastikan ini sumbunya tidak tertanam. Saya punya 2 benih cabai rawit kawan-kawan, dan saya akan menanamnya di sini. Pastikan pada saat menanam ini sumbunya menyentuh akar kawan-kawan ya. Seperti ini. Kemudian kita isi dengan tanah. Oke, karena ini tanahnya masih baru, jadi untuk pertama kali ditanam ini tanahnya harus kita siram kawan-kawan ya. Oke, untuk pertama harus kita siram karena tanahnya masih kering. Dan kemudian ini telah selesai, dan saya letakkan di sini. Pastikan sumbunya masuk ke dalam kawan-kawan ya. Oke, selesai. Itu tinggal perawatan aja kawan-kawan. Perawatannya jika airnya habis kita isi kembali ya. Dan di dalam wadah penampung ini hanya air biasa, bukan air nutrisi kawan-kawan ya. Namun untuk selanjutnya saya berencana menanam yang seperti ini dengan skala yang lebih besar, dengan jumlah tanaman yang lebih banyak. Dan akan saya padukan dengan sistem seperti ini menggunakan plastik greenhouse ini, karena terbukti dengan menggunakan ini tanaman tidak terserang oleh hama-hama kawan-kawan. Oke, demikian penjelasan saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, like kalau suka video ini, dislike kalau tidak suka. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.